Ketika kita berbicara moderasi di dalam berbangsa, posisi kita di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah apa? Pemerintah baik, wajib kita dukung. Kalau pemerintah salah, ya wajib kita ingatkan, kita kritisi. Tapi dengan cara yang baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Harun dan Musa ketika harus berbicara kepada Harun. Fakulalahu qawlan. Harun, Musa, kalau kamu ngomong dengan Fir'aun, berbicaralah dengan bahasa yang lemah dan lembut. Nah, Harun dan Musa saja ketika melihat Fir'aun itu salah, dia tidak boleh berbicara kasar kepada Fir'aun. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita tidak sependapat dengan Pak Jokowi, kita tidak sependapat dengan Pak Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden, boleh nggak kita ngomong kasar sama presiden? Kalau jawabannya dari ayat ini tidak boleh. Kebijakan yang salah harus kita ingatkan, yang benar harus kita dukung. Maka saya bilang, pintu masuk radikalisme itu apa? Kebencian yang berlebih kepada para pemimpin. Kita harus fair dong. Hari ini kan nggak bisa Pak. Orang itu kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun produk yang dibuat oleh pemerintah tetap dibenci. Tapi kalau orang sudah senang dengan pemerintah, sejelek apapun dia tetap senang. Kalau saya posisinya wasatiyah, moderat, benar saya dukung, salah kita kritisi. Bapak Ibu warga masyarakat Bojonegoro yang saya muliakan, benar kata Cak Percil tadi, saya baru pulang dari Doha, Qatar. Tanggal 30 saya berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Tanggal 5 saya ngaji di Amsterdam, Belanda. Tanggal 14, tanggal 6, tanggal 10 saya ke Paris, kemudian ke Brussels, baru kemudian ke Doha, Qatar untuk melihat Maroko versus Kroasia dan Prancis versus Argentina. Persoalan pokoknya sebenarnya bukan masalah saya jalan-jalannya. Saya tertarik untuk nonton langsung di Doha, Qatar gara-gara ada ustadz yang mengatakan boleh tidak mengidolakan pemain sepak bola kafir. Nah, ini viral banget di TikTok. Saya WA-an sama Pak Handoko gara-gara saya ditanya sama jamaah, Gus boleh nggak mengidolakan pemain kafir? Sementara yang saya diidolakan dari dulu pemain bola itu mesti agamanya kafir. Mesti kafir Pak. Dulu saya pesenang pertama kali sepak bola, ada bintang Brazil tahun 98 di Prancis. Bintangnya saat itu adalah Ronaldo Nazario Luis da Lima, peraih Ballon d'Or tahun 2022. Setelah itu saya mengidolakan penyerang Inter Milan, namanya Christian Bobo Vieri. Kemudian saya mengidolakan Cristiano Ronaldo, Portugal, yang semuanya kafir. Nah, maka kemudian gara-gara ini saya tertarik. Ini banyak pemain bola kafir, tapi penyelenggara Piala Dunia Qatar Pak, yang 99% Qatar itu beragama Islam. Saya catat, Qatar itu 99% beragama Islam. Pemain bola yang diundang mayoritas kafir, kecuali Arab Saudi dengan Maroko. Yang lain semuanya kafir. Coba Argentina mayoritas kafir. Prancis ada beberapa yang muslim. Sebenarnya Percil salah, saya tidak mengidolakan Prancis. Saya itu hanya pengen melihat permainan Mbappe. Tapi kenapa saya bisa lihat langsung ke stadion, Percil tidak? Karena bedanya cuma satu. Hanya tahun ini Percil tidak lihat Piala Dunia gara-gara Covid. Sebelumnya Percil tidak melihat Piala Dunia, kenapa? Karena nggak punya duit. Jadi posisinya sama. Kalau hari ini gara-gara Covid, dulu karena nggak punya duit. Nah, makanya tadi datang ke Gofan, Raine dimesak-mesake. Raimu rasa mau masak-mesake le, ketok raimu kaya kotak infak. Pak Duni men dimesake Pak Handoko sangune akeh. Boten. 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 Kowe umpama rene mo mulih ra disangoni kira-kira ikhlas apa ora? Lah sapa ngomong ikhlas?
Wong sabar, Cil. Atuh rati kaya apa para bosok ya. Mungkin Bapak Ibu niki penasaran, ono percil, ono kuntet, ono hengki. Kuwi lak cah telu iki lah awakmu oleh amplop cara mbagine kepiye le? Napa? Pembagian antara kuntet, percil karo hengki kepiye? Nggih anu, Pak, transparan tak kula niku. Piye transparan iki piye Terus mau maksudnya? angsal kathah nggih kula bagi sekedhik, angsal sekedhik nggih kula bagi sekedhik. Cil. Dalam Pembagian ini transparan nih lho. 100% nih paling gak awakmu pirang persen? ya pokoknya lah nun sewu lho Pak niki mboten buka wadi kula niku Ah. apa meneh. Ngeten iki diparingi mbone selangkung ngoten nggih mangke lare kalih niku kula paringi ngeten. Piro? Apa ngene iki piro? Kang 100. Piye Det? Nggih ngoten niku pun, Mbah, kula namung nrimo ing pandum. Kalau tak takon kali ibu-ibu hengki niki lanang napa wedok? Lanang anak luru kok. Wedok. Sopo ngomong wedok? Kowe rada tengah heng, mengki tok heng. Kene heng. Kowe iki. Sewu, Mbak. Ah ya ngono. Nah, ya ngono. Nah, nyantai. Mari ngene terus nyerang degan. Aman to, Cil? Aman. Ora enek sing Wah, nunggoni. ning ngombe itu kan kekrek cangkem. Nah, gara-gara persoalan itu Bapak Ibu nyuwun sewu, saya tertarik untuk datang ke Qatar. Bukan karena saya punya duit, tidak. Saya melihat bagaimana kemudian Qatar itu mampu membuat syariat Islam untuk warganya tanpa harus kemudian menjelekkan pendatang yang beragama lain. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau masuk ke Qatar kemudian banyak mbak-mbak yang pakai rok pendek, tidak pakai jilbab dan lain sebagainya, dan tidak masalah di masyarakat Qatar. Satu hal lagi mungkin sebelum saya lanjutkan, pas saya umroh tanggal 30 November sampai tanggal 5 Desember, betapa terkejutnya istri saya pulang dari Tower Zamzam pindah ke Hotel Intercon tempat saya nginap, ada mbak-mbak pakai celana jin, pakai topi, nggak pakai jilbab di depan Masjidil Haram. Dan lucunya apa? Tidak ada satu askar pun yang menegur mbak-mbak yang tidak berjilbab ini. Sementara coba kemudian kita lihat bagaimana hari ini persoalan jilbab menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Antara mereka yang mewajibkan jilbab dan antara mereka yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Hari ini kembali trending dan viral gara-gara Mbak Najwa Shihab diundang podcastnya Denny Sumargo membahas persoalan jilbab. Saya tidak akan masuk ke wilayah haram atau halal, tapi coba Anda lihat lebih lanjut umpamanya. Setiap akhir Desember orang Indonesia selalu disibukkan perdebatan antara hukum Natal. Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal? Dan tidak bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal? Makanya nyuwun sewu Pak, sampai hari ini banyak WA saya masuk ke saya, Gus, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Coba kita lihat. Bagi saya mohon maaf Bapak Ibu, Natal akhir tahun seperti ini minimal ada 2 berkat. Apa berkat dari Natal? 1 liburan, 2 diskon. 1 liburan, 2 diskon. Lucunya banyak orang yang mengharamkan mengucapkan Natal tapi menikmati pesta diskon. Kan danco. Mengucapkan Natal katanya haram, menikmati diskon boleh. Lah ini bagaimana coba arah-arahnya? Maka kemudian kita lihat orang melaksanakan Natal sendiri. Kalau Anda orang Kristen itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan tanggal berapa Pak Handoko? 7 Januari. Jadi kalau Idul Fitri itu berbeda-beda antara NU dan Muhammadiyah, seharusnya ya biasa-biasa saja Pak. Orang Kristen itu melaksanakan Natal juga berbeda. Ada yang tanggal 25 Desember, ada yang tanggal 7 Januari. Tapi tahun ini saya bersyukur baik NU dan Muhammadiyah hari ini sepakat bahwa Natal tetap jatuh tanggal 25 Desember. NU dan Muhammadiyah nggak ada perbedaan pendapat Pak. Nah, saya termasuk di kubu yang mana pertanyaannya? Atau sebelum dibahas umpamanya, ketika kemarin Pak Handoko tanya sama saya, Gus, apa hukumnya orang Islam
bekerja di perusahaan yang juragannya orang kafir. Contohnya Real Food. Saya mau tanya Pak Handoko, karyawan Pak Handoko ini berapa persen yang beragama Islam? 99% karyawan Real Food beragama Islam. Tepuk tangan untuk Real Food. Coba sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak ada nggak yang berani mengatakan bekerja kepada orang kafir hukumnya kafir, hukumnya haram? Bekerja kepada orang kafir maka dia menjadi kafir. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Saya sendiri sama Pak, akan sangat naif ketika orang mengatakan selamat Natal maka dia menjadi Kristen. Artinya kalau ada orang Islam mengatakan selamat Natal kepada orang Kristen dia menjadi Kristen, berarti orang Kristen akan menjadi Islam manakala dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi buktinya enggak. Buktinya apa? Saya kemarin ada polisi wisuda, saya mengucapkan selamat wisuda polisi. Nyatanya saya juga tidak jadi polisi. Enggak Pak, itu loh. Kemarin ada jomblo mengucapkan selamat atas pernikahannya. Jomblonya ya tetap jomblo, enggak menikah-menikah. Betul Bu? Artinya apa? Akan sangat aneh pemahamannya ketika orang mengucapkan selamat Natal itu dibilang kafir. Tidak semudah itu Ferguson. Saya ini orang yang kemudian menjadi sangat fokus ke persoalan toleransi. Kenapa? Sebagai seorang dai, saya mendorong orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik, orang Islam yang taat, orang Islam yang soleh. Dan saya mendorong tetangga saya yang Kristen dan Katolik untuk menjadi Kristen yang baik, untuk menjadi Kristen yang taat, untuk menjadi Kristen yang soleh. Kenapa? Orang Islam harus menjadi orang Islam yang baik, orang Kristen harus menjadi Kristen yang baik, karena selamanya kita akan bertetangga. Yang namanya bertetangga, kalau tetangganya gembira, lumrah kalau tetangganya ikut bergembira. Itulah makna mengucapkan selamat Natal. Makanya Bapak-bapak coba Anda lihat, kalau ke pondok saya Pak, di kampung saya ada gereja terbesar di Kalasan, gereja Katolik. Tetangga saya seorang pengurus gereja, dia Romo. Mohon maaf, kalau Idul Fitri, dia datang ke tempat saya dengan mengucapkan Gus minal aidina wal faizin halal bil halal. Cangkeme pendeta ngomong minal aidin wal faizin. Pertanyaannya adalah, kalau hanya gara-gara ucapan itu kemudian dia dianggap murtad dari agamanya, berarti mohon maaf, sekian banyak orang Kristen yang pindah agama hanya gara-gara halal bil halal. Padahal jenengan tahu, halal bil halal itu tidak pernah ada di Arab Saudi. Itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab Saudi. Coba Anda lihat Mas, nggak ada ucapan kamu ketemu orang Arab mengatakan halal bil halal. Ora ono Pak. Itu bahasa Jawa yang diarabkan atau bahasa Arab yang dijawakan. Milo pencil nyantai wae. Kula ditanggap wong Kristen nang gereja, yo mangkat ora apa-apa Le. Oh ngaten Pak nggih? Ora apa-apa. Nggih nggih. Sing penting sangune jelas. Nggih nggih. Suwun Mbah, suwun. Kowe tau ora pengalaman diundang karo wong Kristen ngono? Niku Sampun. Sampun Mbah. Sampun. Kathah, Mbah. Hindu niku teng Hindu. nate. Pengalamanmu sing paling ra enak Sing dereng. ditanggap apa? Loh, Sing pengalaman Aku pengen ngerti kowe ceritane ditanggap wong mati kayak piye ceritane lho. Maksudnya lintune cerita niku nu pripun, Mbah? Aku pengen kuwi aku ngono. Critakno to, Cil. Ceritakno. Ngeten. Apa ditangkap kon nanggap kon ngibur asu kae. Nggih. Jadi percil niki nate Pak diundang tiang kon dagel, ternyata sing nonton asu. Nah, Nggih. Critakno Cil. Terus kula niku nembe grup nembe anyar 2010 nggih. Niki batang-batang kalih niki kalian. Pikirku grup anyar kok dicolok Chinese. Wah, kuwi mesti duitnya gede nih kula ngaten lho, Pak. Cina ya ta? Cina. Telepon. Cel Pak ini Cak Percil. Oh siap. Ini dengan manajernya. Oh siap. Aku ngaten. Budal wong telu. Jasan. Wah, Terus damel mobil nyewa, Pak. rental. Rental. Budal teng Surabaya. Pikirku acarane mesti makan-makan, Rame. dagel lucu rame. Taruh Acarane di di- mana, Bos? Oh, di rumah, Cak. Oh, siap. Dugi ngandap griya niku pun teng griya niku pun sepi, Pak. Acarane teng itu, Pak. Lantai 2, Mas. Loh, Pak Tar lantai 2.
Kok gak enek sing delok blas. Matur ngoten minggah kula lantai 2 blek. Matur ngoten temben niku wonten ditokne kuetar. Heeh. Seret. Namine bet sinten ngoten pokoke. Mesti acara ulang tahun. Malah guyu sampean iki tenan. Mantun niku, niki acarane napa ulang tahun Cak Percil. Ulang tahunnya sinten? Ditokne kirik niku setunggal. Sing delok wong 5. Sing delok niku Sing delok wong 5, sing loro wis tuwek. Nah, sing delok niku 5, Bah, ngangge speaker aktif. Nggih, speaker aktif. Dereng didalaken kirike, Mas. Ini sudah selesai hiburannya, yang ulang tahun minta foto. Foto. Ditokne. Nggih. Cil, ulang tahun minta foto. Kirik dasian. Tapi nggih, mboten napa-napa iku. Mboten napa-napa, Bah. Kula asik, Pak. Lah kula niku kala wingi sing nembe mon Covid niku Apa le? kan mboten saged main to otomatis. Main dan orang 40 campur sari sing ningali cuma kalih sing setunggal wis budek. Ya oke lah sampean wong sugih tapi kan kene nelongso, Bro. Tapi nggih mboten napa. Kula asik mawon kados ngeten iki tenggene Pak Han ngeten iki. Nuwun sewu lho. Bahasan kula selidiki. Pak Han kalih kula niku Han sapa? Ngeten lho. Apa? Artine ngene Apa, iki. Cik? Ngeten ngeten lho, Pak, ngeten lho. Dadi Kowe kelon karo Pak Han apa piye nggih, maksudnya? mboten. Bapake Pak Han niku kalih bapak kula niku Dulur. tiang tebih, Pak. Sik to. Kowe dirungokno. Cil, lho, Cil. tuapuk Sing iki. jelas omonganmu Iya. sing jelas Iki lho. Aku ngomong karo Umum lho, Iya, ini iya. umum lho. Iya. Maksudnya piye? Bapakmu karo bapake Pak Han wong adoh. tiang tebih. Teko sapa? Saking ibu. Oh, ibu. Ibu. Nggih, ibuke Pak Han. Ya. Kalih ibu kula niku Dulur. mboten tepang. Oh, mboten tepak. Nggih. Iki sing hubunganmu keluarga Ibuke iki lho. ibuke Pak Han iki kira-kira jenenge sapa? Pak Han, lah nggih mboten tepang ya, Pak. Pak Han. Lah dulur konti kowe ngaku dulur. Tapi Bu Bu Wiwi. Bu Wiwi. Oh, saka Bu Wiwi. Wiwi. Bu Wiwi, Bah. Kuwi iki lagu sing viral ning Thailand lele. Sing pundi, Pak? Wi. Lah sana sini kubah. Saniki ampun lagu-lagu Pak ngeri saniki. Ya gara-gara cangkemmu barang nyanyi lagu Purel kuwi lumajang bledos meneh ngoten lho kira. Sing ndi, Pak? Mangku Purel. Hop, wis aja bebalani kowe. Aja bebalani. Ning karaoke. Halah cangkem. Malah mbok terus nek iku. Sampean mancing kok. Ngawur Aku ngene. ya Aja manut. ngono. Sair iku ndak kena Gara-gara munggah ning Semeru semerine bledos meneh. Nggih, mboten kula, Pak. Lho gobloke sing nyanyi Semeru padake susu. Lah iki sing apik Ape guys. mikir lah Semeru sak susu lah ya ora gede. Sing persoalan susu sak Semeru lah modar kowe ayo. Heeh. Heeh, mesti apik kuwi. Ning kowe diundang wong Kristen biasa le ya. Nggih. Sampun. Ngerti, Pak. Hindu sampun, Mbah. Sampun. Sing dereng Komplit. Dayak. Daya orang tahu. Dereng. Dereng. Aku wingi usul percil karo Kundet karo sapa Hengki diundang ning Papua. Wong Papua, "Ha, Gus mboten napa-napa." Tapi Alhamdulillah. 100 tunggal. Napa? Napa? Mungkin tolong Percil, Hengki kali Kundet untuk menggunakan pakaian lokal. Wah, pakaian lokal pating pecete. Cil. Hah? Kowe ngerti to? Pakaian adat Papua ngerti? Koteka, Bro. Ampun, Pak, pun teng mriki mawon pun. Begini wae Cil ya. Kula manut Pak Han mawon kula. Nah, Kan sapa? Han Saplas. Pandoko wan saplas lho. kowe suwe-suwe dilakban cangkemmu lho. Lah niku rencang. Ayat apa yang kemudian mendukung kita semuanya untuk berani mengucapkan selamat Natal? Walaupun mohon maaf, ayat ini banyak orang beda tafsir. Dan perbedaan dalam penafsiran itu satu hal yang biasa-biasa saja. Contoh ngaten nggih. Ini kita Bapak Ibu melihat di panggung yang sama. Yang dilihat tontonannya sama, tuntunannya sama. Melihat Cak Percil, melihat Hengki, melihat Kuntet. 3 orang yang kemudian melihat mereka, ini pasti ketika ditanya, apa komentarmu tentang mereka bertiga? Ada orang yang akan lebih fokus ngomentari Percil, akan ada orang yang fokus ngomentari Hengki, akan ada orang yang fokus ngomentari Kuntet. Padahal mohon maaf, objeknya sama, akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Demikian juga ketika kita berbicara ayat, Bu. Saya sering bilang, kalau kemudian saya naik panggung, gak usah bertiga deh. Objeknya hanya Gus Miftah toh. Ibu-ibu dari sana lihat Gus Miftah. Maka mereka ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Gus Miftah? Maka mereka akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Saat ibu-ibu dari sana akan lebih fokus kepada tongkatnya Gus Miftah. Ibu-ibu yang di tengah fokus kepada kacamatanya Gus Miftah. Terutama ibu-ibu yang jilbabnya pink.
sempake yo pink kele delok wae niku. Ket mau sak grup banter dhewe yo ping kuwi liyane kan. Ini objeknya sama, ibu-ibu yang jilbabnya hijau. Mohon maaf, dia tidak melihat kacamata, dia tidak melihat tongkat, yang dilihat apa? Katoke Gus Miftah. Objeknya sama, ketika berangkat dari cara pandang yang berbeda, maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Nah, orang-orang kayak saya yang kemudian fokus dekat dengan kawan-kawan non-Islam, bahkan berani mengucapkan selamat Natal, itu dasarnya apa? Surat Maryam ayat 33. Di mana ayat itu kemudian Allah mengatakan dalam Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa kata Allah? Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, kata Isa. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kebetulan Pak Islah Basrawi, saya sama Pak Quraisy Shihab ini sama-sama prof. Kalau Quraisy Shihab profesor, Gus Miftah provokator. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk berani mengucapkan selamat Natal. Mungkin saja pemahaman kita yang berbeda dengan kawan-kawan Kristiani. Di mana perbedaannya? Umat Islam menganggap Isa sebagai nabi dan rasul, sementara bagi orang Kristiani lebih dari itu. Nah, saya meyakini mengucapkan selamat Natal itu tidak akan berpengaruh kepada akidah kita, manakala kita sebagai orang Islam memahami Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Kalau kemudian orang Kristen, mohon maaf, menafsirkan Nabi Isa lebih dari itu, ya urusane dewe. Ora ana urusane karo cangkemmu, wong cangkeme dewe. Nggih napa mboten, Bu? Makanya nyuwun sewu, kita nggak usah alergi. Saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sebelum diteruskan, Bapak Ibu kameramen yang ada di sini ini dari BTV. BTV itu dulu Berita Satu, sekarang menjadi TV nasional namanya BTV. Mereka kesini hadir untuk ngeliput ini, ditayangkan hari Sabtu dan Minggu tanggal jam 12 di acara TV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi kameramen di sana itu bukan kameramennya Pak Handoko, tapi dari TV. Tepuk tangan untuk BTV. Oh, BTV. Jadi sesuk le kue rupa mungkin ditonton karo BTV wong sak Indonesia tak kandhane. Oh, sok Pak? Heeh. Terus Nyapa? jajan matamu ki aku urung kok jajan-jajane. Aja sembrono lho, Cil. Cil. Mangke mawon. Arek nggih. Nggih, mangke mawon. Lah kowe mengko porong disuguh boleh? Dereng. Namung kacang tok mau. Kuwi ra ngrumangsani karo ombenan Kita kok glowing. Wong Pak Handoko cepaki sak kotak mau. Kacang Apa? atos. Cepake apa? Kertas mau. Nota iki opo? Nota tagihan. Nota kosong kuwi. Bon, Mbah. Makanya nyuwun sewu. Dengan sikap saya yang seperti ini, banyak kemudian orang yang mengatakan Miftah itu toleransinya kebablasan. Maka saya jawab, yang kebablasan bukan toleransinya Gus Miftah, tapi komentarmu. Di mana puncak kebablasan saya? Dianggap kebablasan. Ketika di bulan Ramadan, Gus Miftah harus menghadiri undangan dari pihak gereja. Waktu itu saya dikontak sama Pendeta Johan. Dia merupakan pendeta muda di Gereja Bethel Indonesia, yang saat itu membuat gereja di Jakarta Utara. Jemaat gereja disurvei, Pak. Kita mengundang tokoh Islam yang ada di Indonesia. Tolong jemaat gereja tulis siapa tokoh Islam yang mau kita undang. Jawabannya apa? 100% jemaat gereja menghendaki meminta Gus Miftah untuk hadir di acara itu. Maka saya datang. Kenapa? Karena bagi saya sudah biasa. Maka kemudian yang terjadi apa? Dengan pikiran-pikiran yang sempit, mereka mengatakan Miftah itu kafir. Alasannya apa? Karena masuk ke dalam rumah ibadah orang lain. Maka kemudian saya jawab, kalau tolak ukur seseorang itu dianggap kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain,
berarti mayoritas orang Indonesia itu kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Bukankah Borobudur dan Prambanan itu tempat ibadah orang non-Islam? Berarti Bapak Ibu yang masuk Candi Borobudur, otomatis Anda menjadi orang Hindu dan Buddha. Ini tidak bisa diterima. Maka ketika, mohon maaf Pak Kapolres, ketika saya masuk keluar dari gereja dikatakan Miftah kafir. Wartawan TV kumpul di rumah saya Jakarta. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Tidak masalah. Terus gampang, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Maka kemudian saya nggak takut ketika ketemu orang non-Islam, ketika saya ketemu pendeta, kemudian saya dibilang kafir. Inilah Bapak Ibu yang membedakan dakwahnya orang hari ini dengan dakwahnya Wali Songo. Kalau Wali Songo dakwahnya itu mengislamkan orang kafir, hari ini banyak dai yang mengkafirkan orang Islam. Makanya kemudian gak asik. Coba begini, pohon Natal di Indonesia diharam-haramkan Pak bagi orang Islam. Anda tahu, di Dubai dan Abu Dhabi justru malnya orang Islam membuat pohon Natal terbesar sedunia. Sampai ukuran sekian puluh meter. Itu yang membuat siapa? Orang Abu Dhabi dan orang Dubai. Lucunya lagi apa? Di Indonesia banyak orang Islam tidak berani menanam pohon cemara. Alasannya apa? Cemara itu lambang Natal. Maka kalau orang Islam nanam cemara, dia menjadi kafir. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon punya agama? Sampai seorang ustadz Wahabi Pak mengatakan apa? Mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena menganggap lagu ini adalah lagu kristenisasi. Naik-naik ke puncak gunung, pi lagu ini kali tinggi sekali. Terusane kiri kanan kuliah caca banyak pohon cemara. Lagu ini diklaim lagu pengkafiran. Kenapa? Kenapa kok yang kiri kanan dilihat pohon cemara? Lah iya dul, kuwi mlaku ning gunung, ora mlaku ning padang pasir, cuk. Iya. Morot. Lah mlaku ning padang pasir, kiri kanan kulihat semua banyak pohon kurma. Wong iki ning gunung kok kurma, kan goblok. Saya itu pernah, Pak Islah, nanam pohon palem di atas masjid saya. Kan palem itu kan bagus. Tak kasih pot, tak tanam di atas masjid. Langsung saya ditangi, Pak. Anda itu goblok. Pohon palem itu pohonnya orang Katolik. Karena ada hari Palma. Aku ki batin cah. Kok saiki ning Indonesia, uwit kok duwe agama. Palem karo cemara Kristen. Coba, saya kemarin dari Belanda, dari Brussels, dari Paris. Saya mampir pernah ke Swiss, Montitlis, minus 20 derajat. Pertanyaannya begini, kenapa orang Kristen menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal, Pak? Jawabannya sederhana, karena di musim gugur dan musim dingin, pohon yang mampu bertahan itu adalah pohon cemara. Dan gak ada hubungannya sebenarnya pohon cemara dengan orang Kristen. Kebetulan saja pohon cemara dijadikan lambang Natal. Mohon maaf, salah satu produk Real Food itu mohon maaf tidak menggunakan gula, dia menggunakan kurma. Lah kalau kemudian pohon cemara punya agama, ini hati-hati. Kalau Pak Handoko tiap hari minum Real Food yang di dalamnya ada kurma, saya khawatir jangan-jangan ususnya Pak Handoko menjadi mu'alaf. Nah, ini akan tambah menarik, Pak. Tapi kudune percaya nyanyi dhisik iki. Saya masih jet lag saya baru pulang kemarin sore. Saya belum tidur.
langsung ke Bojonegoro. Jadi otak saya masih muter-muter ini. Siap. Aman, Mbah. Niku kula atasi, Man. Atasi le, atasi le. Unjuk mboten, Mbah. Aku sing bingung ki cangkem kuning kene ngopo Enggak, tegane ning enggak. kono ki lho. Pripun, Mbah? Tet. Tegane ki lho. Geser, geser. Gob tegane tok ora iki ne. Khusus amejone iki lho. Ngomong Mas sampean ki mau ngono ngomong. Lho, lah tulisannya jenengan teng mriki kleru sampean. Jenengan sing iki sapa? Sampean iki lho. Lah miku ning kene kok. Lah ki tulisannya ning kene. Kok sing gob panitiane kok. Cil. Yes. Arek kok. Ngene lho ra dhewe wis ora iso ngatasi. Iki lek panitia ndine wis ora iso anu. Cil. Lah ya. Kowe abah kuwi. Wis kleru panitia. Oh, panitia. Ngono ora ngomongi, mau nding-nding nyapul panitia. Lah iya. Cil. Iki jajane kakean nelongi, Cil. Angel men diomongi. Mboten Mbah namung kula longi mriki mawon. Nadanya coba aminor. Aku ki mbaten, menungso kok cendheke kaya kene manuke sepira. Sampeyan iki ora usah. Ora usah mikir-mikir. Kula kali jenengan niku saestu, Mbah. Ngeten iki. Ya, aku Mong judohne mawon kula lak dalu niki, Mbah. Aku ki penasaran le. Pripun? Jadi salah satu keahlian si Hengki ini iso joget tanpa musik. Niki kan mboten ngertos masalahe. Nggih lare niki tok sing saged niku. Sak grup ini niki saged. ora usah dipamer-pamer nih ta isin. Ora to. Ya aku ya pengen ngerti. Pak Andoko pengen ngerti. Abah Kowe iki jenenge iso pengen joget ro. tanpa musik. Tanpa musik saged, Pak, saged. Saged. Abah iki lak pengen ro, dulur-dulur kene pengen ro. Pengen ro. Duduhno kemaluanmu. Kemampuan, Mas. Kemampuan. Kemampuanmu. Lho. Iki Niki sakniki niku mulai merambah di dunia vokal, Mbah. Nggih, Pak. Lah kula riyen maturkan terus Pak Kuntet niki pun di dunia vokal sakniki. Dunia vokal kamu. Nggih. Terus vokal. ngeten iki sakderenge joget aminor coba, aminor. Niki kula riyen nggih, Pak. Aja dipadakno iso ambi wong liya mergo ison sing sempurna. Saiki kuntet. Sae, Pak, sae. Wis sae. Jadi meningkat kata Oh, Nadane. nadane munggah-munggah terus. Nadane unggahno sitok, Mas. Apa itu? Ojo, apa itu? Nada sing paling dhuwur, Red. Nggih. Duren. Apa-apa. Bener, Mas, unggahno, Mas. Gagrok tak antem ngene lho kemalan. Sewodek. Niki Pak Bunda. Ayo, Red. ojo deh. Nada tinggi, Pak, nada. Ojo. Ojo dipadakno iso. Ambi wong liya mergo iso sing sempurna. Ora sini-sini. Orang sini-sini, Pak. Awake dhewe ning omah les, Pak. Les. Unggah kene wani ra. Siapa? Unggah kene meneh wani ra. Wani. Pantun. Si tongkat, Mas. Unggahne, Mas. Diomongi. Awake dhewe profesional. Profesional. Les vokal. Les vokal bahasa niki, Pak. Aja dipadakno. Bongkok iki kancane ben bongkok iki. Ya kuwi jenenge lesmu ki ora penak, kowe sesuk-sesuk belajar neh. Lagune njajal aminor. Gini. Ayo, dur. Jadi bari kita dur. Do. Jadi Boleh nada iku sing apik ngono kuwi. Cah TK iso. Alah, aja omong ae. Ayo. Do Nah, ayo. do 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 Ayo. do. Ya mbok bertahap ora iso to. Ya kudune ngono sik. Ora tau latihan lagi lho bendina latihan. Iki senam Ayo. perut. Do 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 do. Do. Do 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 do. Nah. Iki Iku bakar kula. mepenak jare, mepenak. Rasane ngertos, Pak. Terus enak. Do 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 do. Ah.
Bon enak niku. Hampir. Ya, Pak. Ya. Ya, Mas. Kuat. Kuat. Kaya Pak Kundat kuat. Kuat. Ayo, Net, ayo. Do 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 do. Do. Ayo. Do 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 do. Nah, jadi ini kudu kuat. Ya. Jadi power iki ben kuat cil ngono lho. Jadi nada iki pas nih ngono lho. Jadi nek dhuwur ya dhuwur. Wong kok ya ngono kuwi. Lah kok ora mbok dokne. Berarti awakmu ki swara ra iso pisone joget. Iso joget. Ngadeg jajak. Jajak. Joget apa-apa dadi abang ngadeg gak apa-apa. Iki lho, lak niki saged iki. Delontong. Niki damel nika lak gen apa ki jeneng kesenian-kesenian. Kesenian. Ayo sewaktu persiapan awake dhewe ditanggap ning Dayak ora nganggo apa-apa ayo. Tok tak tok dung tok tak tok tok tak tok dung tok tak tok tok tak tok dung tok tak tok dang dang delak dong tang to huk 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 rada cepet. Tambahno ilate tokno. Ngono. Ape njaluk rada cepet. Rada melet ya. Iya. Nek melete sithik. Mosok ora nganggo melet. Tok tak tok ding 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 dang dang delak dong dang to huk 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 Asik. Aku kaya kancane kirik sing ulang tahun mau to, Mas. Dikancani padane. Ora apa-apa. Ora apa-apa ngono. Ngomong kirik iki lho. Nggih, Pak. Ning Al-Qur'an iki lak ana ayat to. Menungso iki lak sing diurusi mung donya tok. nggih Pak Nggih. Yang dituruti hanya nafsunya, hawa nafsunya. Nggih. Itu di Al-Qur'an diibaratkan seperti apa, Le? Seperti anjing. ngoten Pak Famasaluhu kamasalil kalbi. Jadi perumpamaannya seperti anjing. Nah, anjing. Nah. Sing jenenge anjing iki karakternya apa, Le? Ing tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas. Lah, No. betul. Yang namanya anjing itu kalau dia dihalau, cangkeme melet-melet. nggih Dia dihindari, cangkeme yo melet-melet. Ya persis karo Hengki mau. Nggih. Matur nuwun, Bah. Ketoke arepe apik. Matur nuwun, Bah. Anjen kula turunan kirik ya, Bah. Heeh. Wah, Cara apik bahasa sih. Arabe jenenge Ibnul Kalbi, anake asu. nah asu karo kirik ki apik ya ki Loh, tapi ki kirik ana apike lho, Le. Nggih. Kalau ngomong kirik ya, kita itu harus belajar taat dari kirik. Loh, malah ngoten, Pak. Pas aku Kirik itu super manut, Le. Jadi ada bahasa begini, atimil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wat imin nasa salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi asu karo wong kadang-kadang luwih manut asu. Mila aku seneng kowe kaya asu tinimbang kaya kuntet tak kandhani. apik Awakmu ngerti, Cil? Dalem, mboten. Aku tak takon ya. Nggih, pripun, Pak? Kowe tau belajar biologi apa ora? Nah. Nggih nate. Hewan pemakan tumbuhan jenenge apa, Cil? Anu niku napa apa? Herbivora. Herbivora. Nggih, nggih. Kalau pemakan daging namanya karnivora karnivora. Pemakan segalanya namanya omnivora. omnivora. Konco mangan konco namanya asu pora. Ngono. Asu. Asu. Kowe ngerti bedane konco ning Amerika karo ning Indonesia? Betul. Bedane kuwi siji le. Loh. Lah ning Amerika kuwi anjing seperti teman. Nah, kalau di Indonesia teman seperti oh anjinge bengok ya kuwi mau lah oleh selawe, kuntet percil oleh selawe, kok kuntet karo Hengki mung diwene 5 berarti percil kaya Di suara Ayo, jamaah. agak banter aja. niki sadurunge tak teruske ana pertanyaan niki teng Instagram kula. Nggih. Nanti habis ini boleh bertanya. Satu pertanyaan tak kasih 500.000. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kula tangklet. Kowe takon deh. Tak opo lho iki. Ini ada pertanyaan menarik. Kenapa? Tolong Gus Miftah lanjutkan soal bekerja di tempat orang kafir. Coba kita lihat keterangannya dalam kitab Rodotu Tolibin. Imam Nawawi mengatakan begini, soal uang yang dihasilkan atau gaji yang dihasilkan bekerja kepada orang non-Islam. Kalau tadi yang bertanya orang kafir, wis dianggap aja benar. Apakah itu halal? Imam Nawawi mengatakan, ya juju ayas takjirol kafiru musliman ala amalin fi dhimmati kadainin.
wa yajuzu ayastajirahu bi ainihi alal asah hurran kana au abdan. Ini jawaban Imam Nawawi terhadap orang yang bekerja pada perusahaan yang bosnya orang non-Islam. Yajuzu diperbolehkan ayastajirul kafiru musliman. Bagi non-muslim menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu. Jadi hukumnya boleh-boleh saja kita bekerja kepada perusahaan yang bosnya ini adalah orang non-Islam untuk mengerjakan segala sesuatu yang masih ada dalam tanggungan. Sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non-muslim. Jadi jenengan nak tuku real food nggak perlu bertanya apakah yang punya ini orang Islam atau non-Islam. Mau Islam maupun non-Islam, Anda tetap boleh untuk membelinya. Boleh membeli sesuatu dari orang non-Muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan. Dan diperbolehkan bagi orang Muslim menyewakan dirinya, tubuh dan tenaganya kepada non-Muslim. Menurut pendapat yang paling sahih, baik dia orang merdeka maupun seorang hamba sahaya. Artinya apa? Gak usah ada keraguan. Saya pernah juga dapat pertanyaan begini Pak Andoko, Gus, apa hukumnya bekerja di bank? Saya dulu bekerja di bank, karena ada orang mengatakan hukum bekerja di bank itu haram, saya keluar. Dan sekarang saya menjadi pengangguran, keluarga saya lontang-lantung. Tak jawab, kuwi goblokmu. Ngopo wis duwe pekerjaan kok dadak metu gara-gara terprovokasi, bekerja di bank itu hukumnya haram. Kalau Anda mengharamkan bank, kamu transaksi ya jangan pakai uang, karena uang itu produk bank. Berarti kalau kamu membeli sesuatu Bu, jangan menggunakan uang tapi barter. Aku tuku jilbabmu tak bayar nganggo kacamataku. Kowe tuku kacamata ku mau bayar karo sempakmu, kuwi jenenge barter. Jadi angsal pembuatan harus kerja ning bank oleh. Kalau hanya kamu mengharamkan bank, ya produksimu jangan menggunakan uang, karena uang itu produk bank. Contoh sekarang Pak, orang tidak istiqomah mengharamkan rokok tapi menerima cukai, kan goblok. Ora gelem karo rokok, tapi gelem karo cukai nih. Coba dilihat konsistensi Mbah Hasim. Kalau Mbah Hasim Asari itu konsisten Pak. Dia tidak mau disebut seperti orang Belanda. Maka beliau menggunakan dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum itu. Orang Belanda transaksi menggunakan gulden. Mbah Hasim ditagih pajak. Maka Mbah Hasim tidak mau bayar pajak menggunakan gulden. Dia mengatakan kepada orang Belanda, kalau kamu mau pajak dari saya, silahkan ambil barang-barang saya, silahkan ambil beras saya, silahkan ambil kelapa saya, silahkan ambil tanah saya. Beliau tidak mau membayar Belanda dengan menggunakan gulden karena beliau istiqomah. Dia tidak mau menyerupai orang Belanda. Kita hari ini mengharamkan bank tapi jual beli masih pakai uang. Kita mengharamkan rokok, mohon maaf, tapi masih menerima cukai. Mengharamkan rokok tapi masih lewat jalan tol, padahal jalan tol itu dibayar pakai pajak rokok. Berarti apa? Anda tidak konsisten. Tidak konsisten bahasa agamanya apa Bu? Tidak istiqomah. Dan percil, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Oh, ngono Cil. Dadi lak kowe kerja ngene Pak Handoko umpamane kowe iso diangkat dadi duta kirik Pak Handoko umpamane. Lah, kuwi mau tampa apa? Contoh Cil, contoh. Contoh iki lho ora apa-apa. duta kirik Pak. Wis to. Kirik kuwi apik. Kuwi kudu digawekno wahana. Wahana. Heeh. Berarti nyokot-nyokot alot. Rumangsa ku wong kaya padakne tapi ya ora apa-apa lho. Dadi Piye? mau awakmu. Ini ada yang nanya, Li. Ngene iki. Iya. Besok lak Pak Han iku. Iya, iya. Golek apa ki jenenge pekaryawan. Heeh, golek Awake dhewe pekaryawan. langsung masuk ae. Ya apa-apa Iya, ya. Ora apa-apa, ora masalah. Lah Tapi terus beda-beda no. Kemampuanmu apa? Jangankan kemengawakmu. Kenapa? Sayyidina Ali itu pernah bekerja di kebun anggurnya orang Yahudi. Lah iku lho. Ngokno. Dan hasil dari pekerjaan Imam Ali dibawa pulang.
Kurma itu juga dimakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya biasa-biasa wae. Wong saiki sing awakmu ora kaya Kanjeng Nabi, cah cangkeme ngalang-alake Kanjeng Nabi. Maka saya bilang, yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal, tapi mulut yang menyakiti hati orang lain. Itulah yang diharamkan dalam Islam. Betul. Bener. No. Nggih, Bang. Iki Odianu. Bah, ada yang mau bertanya? Ayo, sing takon sapa? Sing takon sinten? Ono sing takon ra? Kula mandhap, Mbah. Mandhap. Enggak kerausan iki kene wae. Loh, ada yang mau bertanya enggak? Mboten ono apa? Kayak Cahyu Ayu tak rono. Yang mau bertanya sini. Ibu-ibu itu. Lemune ya Allah. Sawak bokong kabeh lho ya Allah. Wah, Rene yuk. Pergi, Bu. Paling asma. Yang tanya ditunjuk sama panitia nggih. Ayo sini. Nggih, Bu. Paling as. Tak tanya. Nyuwun sewu Pak, dari sana. Gantosan Pak, nyuwun sewu nggih, gantosan. Rin melampaui radi radi melampaui. Iki paling Pergi. Cil. Pergi. Dalam. Yuk kita iringi lagu. Oke. Diringi lagu, Cil. La ilaha illallah. Bener. Aduh. Cil. Bu. Sama. Hati-hati. Nuwun sewu, kula taklet rin Mbah, paring asma sinten? Nami kula Ibu Emia. Ibu Emia. Ya Allah, jenenge ora penak penyakit kabeh wile. Napa, Bu? Hernia. Mia. Mia, Mbah, mboten damel bi. Niku ndamel yam, Mbah. Mie ayam. Nuwun sewu pidalem saking pundi? Kula saking Tanggir Malu. 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 Masalah malu arah. Alah. Endi, Cil? Endi? Ya Bojonegoro. Niku Pak Polisi, ora usah bagi snack saiki Pak Polisi. Ana Nggih. wong omong-omongan malah dibagi snack goblok iki polisi iki. Hei. Mangke. Hei, nanti dulu. Nanti, Mas. Snacknya mangke lien. Pak, nanti, Pak. Siap. Ibu, saking pundi, Pak? Tanggir Malu. Malu. Mriki kalih sinten? Kalih rombongan. Piu lho akeh men rombongane Masya Allah. Nggih, saestu. Kali rombongan, Bu. Nggih. Napa cekap? Cekap. Nggih. Nuwun sewu badhe taklet nggih. Nggih. Kedap. Mbah, Ayo Bu, monggo. Monggo, Bu. Mia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Niki kula saestu ditunjuk kalih panitia. Kon takon ngono. Nggih. nggih monggo. Pertanyaannya niku, bagaimana cara memupuk rasa cinta tanah air di era milenial sekarang ini? Terima kasih. Wong tua takone aneh. Pertanyaannya berbobot. Bobot. Pertanyaannya berbobot seperti Orangnya. Alah Ibu Mia lho iso kaya ngono lah. yo rasa baper. Ibu kok ya ngono. Biasanya. Sekarang kan banyak Bu kekerasan dalam rumah tangga. Nggih. Makanya solusi supaya perempuan supaya tidak dikerasi oleh suaminya gampang, jadilah orang gemuk. Supaya susah dibanting. Bener. Kuwi duwe Boleh, kula duwe bojo lemu ini iki lho. Nggih. Mok kelone setengah jam sikilmu kram tak kandhani. kuwi ora diblonjo seminggu ya panggil lemu kok. Iya. Matur nuwun Bu Mia. Nggih. Bagaimana Nggih. cara? Yo sing kono wae. Beriku riyen, Bu. Lah temenku riyen. Lah pengen dikai duit apa ora? Pengen. Lah nggih. Ndi asistenku mau njaluk duitnya kene. Ngene. Kula wenehi dolar, rupiah napa real? Kantor jenengan. Manut Manut, Bu. Manut. Manut. Nggih, mangke kan mriki nuwun sewu lho. Niki damel mawon nggih, Mbak nggih. Nggih. Kan mriki kan mriko saking mriko. Nah. Kan iki Wonten Mriki. perantara, Bu. Nyangoni nglewati ngono to. Perantara nggih, Bu. Nggih. Niki ngelungne mawon nggih wonten artone Iki tak siapki duit akeh iki. Sumpah duitku, duduk duitnya Pak Handoko, sumpah duit. Niku gadan jenengan. Heeh. Aku urung sangoni soalnya Cil, podo Dereng. ngono. Kuwi Kuwi duit dereng, dhewe Cil. Nggih. Kuwi ya urung Cil. Dereng. Pokoknya aku sangoni ditampa ya Cil ya. Alhamdulillah. Ora Pak, sangoni Cil. Pak Handoko di WA ya Cil ya. Nggih di WA. Ya dirah perasaane, Pak. Piye karemuhan ngono. Lah nggih. Bagaimana cara memupuk rasa cinta tanah air di era milenial seperti ini? Heng, hitung ke 500.000 nggih Bapak kae. Oh, nggih. Wis ngitung duit apa ora? Bah, Anu nuwun lho. sewu. Niku ora dirabun lho. Ora dirabun. Mangke Boten sakit, Pak. Kelong-kelonge jenengan Wis lelek. kuntet. Alah napa malah kuntet? Iki rabun Ning matane. omah iki. Akeh tanggungannya sampai dindet 50 sapa tanggung jawab? Iya, iya, Cil. Oh. Sepurane, Cil, sepurane. Lah sing ngitung percil piye? Alah korupsi ini mesti. Lah rasido lah, no rasido. Wis sampean hitung dhewe. Tak ngitung kiambak mawon. Apa sampe yo melong-melong? Wah, Alah biasa lho wong wedok. arep ngitung Wong dhewe. wedok lene dhuwit mripate ijo. Wis Mas aja diitung, aku sing ngitung Cil. dhewe lho Mas. Santet lemu lho. Oh wis. Urung disantet wis lemu lho, Mbak.
Wis lemu. Biasa lah wong wedok niku. Aja dihitung dhewe Mas, aku sing ngitung. Ibu kalau tidak mau kelihatan gemuk gampang. Lakukan 3 hal. Napa Gus? Jangan bercermin. Jangan nimbang. Ya ta? Nggih. Nggih. Jangan foto. Ya. Pun. Fotonya separuh Gus. Wong lemu iki lek foto ora paning ngene lho. Nggih. Mboten. Mesti miring. Set. Miring ngene foto ra kena ngisor kene dhuwur lek iso 3 kilo ngono ning dhuwur. Jadi kata nyiyit makanya. Sebenarnya ibunya ini tidak gemuk. Siap. Karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Oh, iya. Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet. Ya Bu ya. Salah planet. Dengan salah planet. Waya jenengan teng Mars. Mangke pindah numpak len Bu jenengan. Boten lemu. Tapi jenengan. hari ini cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Betul. Betul. Cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Seksi. Kenapa? Boten Karena gemuk, cewek Pak. seksi. Boten gemuk. Meneng aja kamu. Bah, sabar, Aku emosi. Sabar. Ngajar kayak karo omonganku kayak. Tak baik marah. Sabar. Sabar, Bah, sabar, Bah. Narak, Bah, sabar. Gue malah jigo duit barang apa? Wah, ngomong. Gue wedangku. Wih, malah. Bisa malah ngombe degan. Kan mau pengen ngombe degan. Tak ide duite ya roh. Kuwi lho gara-gara sampean kuwi abah nesu. Oke, santri ini Gus Miftah iki macam-macam Pak nggih. Nggih. Ono santri artis, Anang Asanti Atta Aurel. Ono santri sing dadi penyanyi viral, Denny Caknan. Nggih. Ono santri sing buosok cangkeme, sinten? Kita nono sampai teko ora. Longi dhewe. Awake dhewe iki santri pekok. Nanti perkok dhewe. Santri pekok lho. Ya nganti percil iki lho, subuhane jam 7. La usoli tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi taala. Sing ngongkoni sapa to Cil? Nang gitu kok ning Cil, YouTube. kowe gak ning Jumatan. Wis diingi Jumat dingi ya wis. Jumatan kok ya digabung. Ngopo? Jumatane ngopo? Nggih, kula jak Jumatan nang mau, Mbah. Cil, Jumatan. Aku minggu diingi wis. Lah kura ropel ndeni. Tapi serajin-rajinnya Percil, tolong kalau Jumatan cukup sehari saja hari Jumat ya. Jangan tiap hari. Ya iya. Mesti Jumat tok. Jumatan bendino. Bah, niku lho Bah. Sesat. Niku lho salah keju. Sabar nggih, Bu. Lah Bu, sabar. bolak-balik dia omong bolak-balik ngena. Kuwi olahraga. Olahraga. Kowe iki olahraga kuwi. Gampang mawon Bu. 1. Hari ini begitu senengnya orang itu mengidolakan orang-orang umpamane nggih. Kenapa kita tidak bangga kalau kita hari ini cinta tanah air, tidak bangga dengan menggunakan produk-produk sendiri, menghargai kearifan lokal. Maka coba kalau Anda lihat real food 100% lokal Indonesia. Kamu membeli real food berarti kamu mencintai Indonesia. Kira begitu. Bangga menggunakan produk lokal. Makanya kenapa? Walaupun saya ngaji di Belanda di Den Haag, tetap menggunakan belangkon. Belangkon. Karena saya bangga dengan produk lokal, tetap menggunakan belangkon. Nggih. Saya minus 5 derajat, saya masih menggunakan belangkon. Yo tetap kademen. Lho ya nggih, Pak. Lah yo, Itu artinya Pak. saya tetap bangga dengan produk lokal. Cinta dengan produk lokal. Cinta Mbah. dengan produk lokal. Belum. Sekarang nyuwun saya Bu. Kita sering banget kayak kemarin pembukaan Piala Dunia. Yang diingat-ingat dari pembukaan itu siapa Pak? Artis Korea, gara-gara nyanyi lagu theme song Piala Dunia. Namanya siapa Bu? Loh, langsung apa? Danco jenenge kayak ngono. Siapa jenenge? Ungok. Oh, Jungkook. Lah itu. Ungkok iso ngono. Artinya apa? Kita nggak bangga dengan produk lokal. Kemudian, kalau hari ini kita mencintai tanah air, tolong jangan pernah membuat ujaran kebencian dalam hal apapun, terutama kepada para pemimpin. Kamu benci sama pemimpin, ada BLT antri ngarep dewi, kan goblok. Kalau memang kamu benci dengan pemimpin, ya nggak usah terima BLT. Nggak suka dengan pemimpinnya, tapi menerima BLT-nya. Kemudian anak-anak muda hari ini menjaga persatuan dan kesatuan, seneng dengan kesenian-kesenian lokal. Makanya aku nyuwun sewu, kaya bocah-bocah kita apa ini, kaya Percil dan kawan-kawan ini termasuk prototipe anak muda yang menjaga kearifan lokal. Kudune awakmu bangga no, duwe artis lokal kaya Cak Percil, mempertahankan tradisi-tradisi lokal, campur sari dan lain sebagainya. Sehingga nyuwun sewu, lagu-lagu kita tidak kalah dengan lagu-lagu K-pop umpamane. Gara-gara seneng nonton drama Korea, mbak-mbak di Bojonegoro,
Coba penampilannya ikut-ikut artis Korea, Pak. Ya Allah. Lah artis Korea nganggo singlet, nganggo you can see pantes, putih-putih, mulus-mulus. Lah cah Bojonegoro, ya Allah. Guayane nganggo you can see, roke dhuwur padahal tungkae meletek-meletek. Ora pantes. Jan, kaya timbangan sih. Nggih. Ora pantes, Bu. Nggih, nggih. Gayane seneng karo artis Korea, pengen rabi karo artis Korea. Ingat kamu hanya korban drama tak kandani. Mungkin tuh Bu ya, mencintai produk-produk tanah air, mencintai kearifan lokal, tidak usah membuat ujaran-ujaran kebencian. Itu cara memupuk rasa cinta air, cinta tanah air anak muda hari ini. Tepuk tangan untuk Bu Hernia. Oke. Ya, makasih Bu. Bu Mia, terima kasih. Silakan Pakai- duduk, Bu. Pakai duit di Bu, sini. Sik, Bu. Mriku riyen. Makanya sampean diomongi BLT, tenang ae Bu, tenang. Nanti Ya, mohon Bu BLT. kalau enek duit. Ayo pertanyaan selanjutnya dari Loh. panitia mana? Kene Pak, kene Pak. Ale. Ini ditransfer mana Ibu? Sampai Bu, Transfer BLT. Beban lemu tenang ae Bu. Lanjut mana? Oh mbaknya yang pakai baju itu. Monggo yang mau bertanya lagi. Nggih. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Ya, siapa terserah. Bisa langsung maju, Mbak. Lunus. Nyapot aja. Yang sebelah sini apa sebelah sana? Sebelah sini, lagi satu lagi ya. Sebelah sini ya. Itu Sebelah sini apa mbaknya sebelah udah sana? berdiri. Sudah ada yang mbaknya berdiri, Sudah Mas ada. Kecil. Oh, sudah. Sini Ini Mbak, Kakak. Mbak. Oh, Masis. Oh ya. Sini Oh, sini, Dek. mahasiswa. Alah, bocah Dek ayumen iki. Cil. Codot, Cil. codot. Percil ngono kuwi. Iki kula atasi riyen Mbah, saderenge jenengan niku lho. Bojomu meteng lho, Cil. Ndi lho bocah ini ndi? Eh. Sampean ndelek. Ning ngarepe Lu dhewe kacang kaya ngono ra nyampe ketok. maju-maju lho. Nggih, ngapunten, Nggih, ngapunten. namanya sinten? Aulia Istizarin Nadifah. Akeh men tanduk senengmu. Aulia, Isti jari Nabi istri. Pak. Celukane jari. jari dengkul. Pak. Tak celuk Nur ya. Ora enek nure. Kuwi aduh kuwi iki. Panggilannya siapa, Mbak? Panggilnya siapa? Zahrin. Zahrin. Ora percaya. Asli Kuwi wis saking suwe pundi? hubungan, Cil. Ya, asli Saking Ngampal Sumberjo. Oh, Sumberjo. Sumberjo. Dari Panggilannya mbak siapa tadi? Dari- Jari. Zarin. Zari. Dari Stai Atanwir Bojonegoro. Oh, ya. Oke. Ya sing ngeploki berarti koncone iki mesti. Iya, Mas. Ya. Paling enggak ya sing ngesir lah. Iyalah. Mohon maaf Ade, mau bertanya ya. Nggih. Sekarang apa nanti? Sekarang ya? Saniki. Oke. Nanti yang jawab Mas Percil ya. Oke. Kula mau. Bismillah, saya mau bertanya, bagaimana cara menguatkan pendidikan modernisasi beragama di era dinamika kebangsaan yang saat ini? Bagaimana apa? Menguatkan pendidikan moderasi beragama dalam dinamika kebangsaan pada saat ini. Kamu tahu moderasi agama itu apa? Moderasi beragama adalah di mana kita beragama dengan berpikir moderat. Berpikir moderat. Berpikir moderat itu contohnya seperti apa biar yang lain tahu? Cil. Contohnya, Iya yang Contohnya. contohnya adalah kita tidak memilih jalan radikal. Nah, Ya itu wis ngerti kok. Ya wis mbok jawab dhewe. Wis tau dijawab dhewe. Ya 200. jadi begini Dek. Kamu tahu baca surat Al-Baqarah, ayat surat Al-Baqarah itu berapa ayat totalnya? Dok, 286 Iki lho, intek. ayat. Nah, 280. Itu ayat yang tengah-tengah berarti nomor 143. Karena ayatnya kan 286. Coba kamu baca ayatnya itu apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Bagi saya umat wasatiyah atau moderat itu hukumnya wajib. Artinya wasatiyah itu begini, kalau ini tongkatnya Gus Miftah, namanya wasat itu di tengah-tengah. Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Ini namanya wasatiyah. Contoh begini, moderat di dalam berbangsa. Saya mau tanya sama Zarin. Zarin, mengkritik pemimpin itu sebenarnya boleh apa enggak? Boleh. Oh boleh. Tapi caranya pakai etika apa enggak? Caranya pakai etika. Pakai etika. Makanya kenapa ayatnya berbunyi apa? Watawa sobil hak, watawa sobis sober. Artinya apa? Ketika kita berbicara moderasi di dalam berbangsa, posisi kita di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah apa? Pemerintah baik, wajib kita dukung. Kalau pemerintah salah, ya wajib kita ingatkan, kita kritisi.
tapi dengan cara yang baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Harun dan Musa ketika harus berbicara kepada Harun, faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kalau kamu ngomong dengan Fir'aun, berbicaralah dengan bahasa yang lemah dan lembut. Nah, Harun dan Musa saja ketika melihat Fir'aun itu salah, dia tidak boleh berbicara kasar kepada Fir'aun. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita tidak sependapat dengan Pak Jokowi, kita tidak sependapat dengan Pak Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden, boleh nggak kita ngomong kasar sama presiden? Kalau jawabannya dari ayat ini tidak boleh. Kebijakan yang salah harus kita ingatkan, yang benar harus kita dukung. Dan saya biasa memberikan kritikan kepada presiden. Yang sering saya sampaikan, Presiden Jokowi membuat keputusan legalisasi miras, tentang legalitas miras. Gus Miftah orang yang teriak pertama kali, ngumpul ke wartawan, saya bilang, mohon izin, mohon maaf Pak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i, mutlak, tidak boleh, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya Pak Presiden, minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Malamnya Pak Praktik, Menseknek telepon saya, Gus Miftah, Presiden berkenan membatalkan legalitas miras. Besok harinya sama Presiden Jokowi langsung dicabut. Itu artinya apa? Presiden mendengarkan kritikan rakyat selama dilakukan dengan cara yang baik. Itulah moderat. Maka saya bilang, pintu masuk radikalisme itu apa? Kebencian yang berlebih kepada para pemimpin. Kita harus fair dong. Hari ini kan nggak bisa Pak. Orang itu kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun produk yang dibuat oleh pemerintah tetap dibenci. Tapi kalau orang sudah senang dengan pemerintah, sejelek apapun dia tetap senang. Kalau saya posisinya wasatiyah, moderat, benar saya dukung, salah kita kritisi. Buktinya soal miras, waktu itu langsung di Twitter nama Gus Miftah trending nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno, trending karena perceraiannya. Nomor 2 Gus Miftah menunggu berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Lah, hubungannya kali ini miras. Betul enggak? Lu tak ngrungokne tenanan. Santai Cil, hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Tanda. Demikian juga Ndok, di dalam beragama. Di dalam beragama kita juga harus moderat. Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya saja. Nah, cara untuk menjadi pribadi yang moderat adalah carilah guru yang baik. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak menguasai sebuah persoalan. Kemarin di Qatar saya bilang, teman-teman di Qatar bilang begini, kebetulan kemarin Pak Islah, saya bersama teman-teman di Qatar, kita bikin acara di Padang Pasir di Qatar. Mereka bilang, kenapa hari ini kok di media itu condong banget pemberitaan tentang mereka? Salah satunya adalah karena pemilihan komunitas yang salah. Maka Gus Miftah selalu bilang, salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Makanya kalau kamu besok cari suami, carilah suami yang cinta dengan NKRI. Kenapa? NKRI saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Mbak Zarin sudah punya pacar? Sudah punya suami? Nah, saya mau tanya, kalau kamu pilih suami pelawak apa kiai? Jangan jawab jujur Mbak. Rin, jawab. Mbak Syarin. Rin, Mbak. ngomong. Jawab. Aku njaluk tulung sing jujur. Sing jujur Mbak, sampean jawab Mbak. Njaluk pengen piye karepmu? Rin, aja guyu-guyu. Ngene Wecil, saiki lomba. Yang seret di hati aja. Iya. Seret Ya siapa? Pelawak apa kiai? Dijawab yang konkret. Jawab apa ya Mbak? Soalnya cinta itu nggak beralasan. Iya. Itu meskipun nggak beralasan kan pasti ada itu gimana rasa benih-benih cinta yang pertama. Mbak Syarin. Mbak Rin, kamu kan bisa mengatakan cinta. Iya. Cinta itu, kata cinta berasal dari mana? Indonesia. Ora usah ngomong, akhirnya kobong. Ya Indonesia. Indonesia, yang punya cinta itu Indonesia. Iya. Amerika tidak punya cinta. Nggak punya. Inggris tidak punya cinta. Ya karena love kok.
Lah nggih. Kono love. Nggih. Dalem. Mbak Zarin, lah wong telu iki rupane sing masuk ning hatimu raine sapa? Sampeyan jawab jujur ya, Mbak. Jujur Rin. Hei, sing Nggak dek-dekan. ada. Sing gak ada. Rin, Mbak Zarin. Rin aku wis kaya opa-opa Korea. Jarin, kamu sudah punya pacar belum? Belum. 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 Punya Kalau pacar sudah belum? punya, jawab Sudah belum, punya jawab pacar kan, belum? putus. Sudah punya calon suami. Oh, alah, ya alhamdulillah. Asito Cel. Mbak Zarin. Wih bener le, lah wis di calon suami nggak boleh. Nggih, Pak. Oh, La khidbata min khidbati akhi. Tidak ada khidbah bagi orang yang sudah dikhidbah. Nggih, nggih. Jadi kula nyedaki wong dikhidbah kuwi haram. Nggih, nggih. Jadi kalau ada bahasa sebelum janur kuning melengkung kuwi salah. Laru nih. Karena janur kuning melengkung itu bukan apa namanya, itu kan pernikahan. Nggih, Padahal kita tidak boleh mendekati perempuan yang sudah dikhidbah oleh orang lain. Bener, Pak. Jadi kalau seneng karo wong, hati-hati. Nggih, nggih. Malah kunden ngomong karo aku. Pripun, Mbak? Sing penak iku seneng karo bojone wong, Mbah. Lah ngopo saingane mung siji. Oh, lah karo gadis saingane akeh kan gua. Goblok, Pak. Nggih, nggih. Cangkeme kundet Kundet. jan. Pokoknya kowe nek golek calon suami Ted. dalam Kayak nembak Ted. Tapi dirayu dhisik. Dek, Pripun? Mas Alah, tuwek nyeluk dik. Oh, Oh, alah Eh, ingin lho bojomu sing merongos ning omah lho. Mas ning kene. Iki Mas. titipan saka Mas. Gus Miftah. Amin. Kowe gelem ikhlas ya? Kudu ikhlas. ikhlas. Ikhlas Mbak, iki, Mbak. Ikhlas. Kulo Ikhlas. sampe ning kene. Yang nggih mbake. Baik. Iki dari Gus Miftah. Pokoknya awakmu ikhlas lho. Ikhlas, Gak Ted. ikhlas, engko ya aku isin. Ted. Amanah itu harus disampaikan. Enggak, bener, sampaikan. Mbak. Bener, bener. Amanah itu harus disampaikan. Hari ini Amanah ngeyel lucil, aja. amanah. Nggih. Ini sayang. Kamu cantik. Kamu Nyun sewu. cantik. Kamu. Ibu aku. Nyoba. Wah, Perjuangan sok. bagus. Amin. Oke ya. Terima kasih. Ya sama-sama Dek Arin. Jarin. Sukses selalu. Dek, mau Anu, beli enak apa? kanca-kancane sing Enak sing rapi, anu, sing si jomblo enak ya. Oke. Enter. Ya, wes. Niku teng belakang masih banyak. Siap. Oke. Mulai Makasih, numpak Mbak Zarin. Di dalam. Mulai numpak apa? Naik motor, Pak. Tak anu tak tumpakno bom kar gelem kan. Foto kok tebak pokon kar. Lha pare mulek ning kene ra mulai-mulai. Bosok. Ayo lanjut satu lagi. Udah malam. Ya, makasih. Mas itu, Mas itu, Mas itu. Assalamualaikum Yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang sana. Yang dari sana. Cowok, Dari yang sana. cowok. Oh, yang pink. Yang pink, Oh, yang pink, yang pink, yang Ya Pak, pink, yang pink. Boten, Mana? Mbak. Mbak, iya. Mbak. Boten kiat. Napa, Mbak? Nek boten kiat duduk mawon. Nyuwun 500. Mangke. Mangke. Nggih. Minyak dikasih. Lima. Sini apa? Walah kemana ya Allah. Iki menungso endi to Gusti? Kowe to Sri. Mbak, mangke nggih. Gantosan, Mbak Ji. Siap. Sik tak tekonane nah. Aku wis gampang tekok pertama. Nama dari mana? Dari Trucuk. Jenenge ya, Mbak. Masa Trucuk? Nama saya Ulfi. Ulfi, saking Trucuk. Trucuk. Mriki kalih rombongan saking sinten Nggih. niku rombongan kok rombongan cantik-cantik saking. Nggih to, Saking wong sinten? Trucuk punya. Cil. Ibu-ibu PKK ya angel jak mung. Bu sinten namine? Bu Trucuk. Ulfi. Ulfi. Dari mana Bu Trucuk? Trucuk. Umurnya berapa Bu? 34. 34. Kok remu kayak swidak ngono nduk? Sampean. Pelecehan anu mengandung undang-undang loh, Jul. Tidak seperti itu. Kamu suka Ini dilecehkan. memuji, cantik. Anaknya berapa Bu? Hanya 2. Oh, Hanya dua. jangan metengan. Iya, metengan bah ora matengan. Apa pertanyaannya Bu? Bu Ulfi. Mbah. Lah mbah iki lho. Dari maju. Geger iki pokoke nek petakonan geger wis kadung maju ra nek takon. Ya lo gelut wae. Bulfi. Ndak melok-melok. Pertanyaannya napa, Bu? Bu. Bagaimana cara kita menanggapi isu-isu yang beredar mengenai nasionalisme Maksudnya kepiye kuwi? Siapa? yang negatif? Wih, piye to? Contohnya. Sampeyan baleni, Mbak. Nyewantai lho tekon. Bagaimana Ora kowe menanggapi basa Jawa. Contohnya apa? Contohnya. Gak iso basa Jawa. Lah iku, Lho kuwi apa? Lagi ngoko kok. Ya ora lah ya iku Jawa. Ngoko tapi. wis piye takon ning aku engko tak takoni rono wetan. Ayo. Lah aku ki lali kok. Lah piye to lali kok. Oh, Kok kok maju? Piye to? Piye Kowe iki wong terucuk lho, kowe iki terucuk kowe iki. Lutfi iki bagian geding aku.
endak yo ndagel sithik no. Iya. Iya. Bali. Bali. Kami nanya. Kamu nanya, Mbak, kamu Mbak, bertanya-tanya. Aku yang ngono Cil. Dalam Sesuk aku ning alam kubur, kan parane mun kan nakir. Takoni, "Man rabbuka?" Langsung tak jawab, "Kamu nanya." kamu bertanya-tanya. Iya, Bung, dah semua roh malaikat. Langsung malaikatnya jawab, "Rau." Nggih, apa? Napa pertanyaannya? Mbak Olvi, mundur dikit. Mundur. Jeleknya kelewatan. Iya. Kenapa takut Apa tadi Pertanyaannya pertanyaannya apa? apa? Bagaimana cara kita menanggapi isu-isu yang Yang Melamar. mempengaruhi Hal hal tersebut. memakan. Gue takon apa salah tak kekrek lho. Bapak. Sabar. Anu. Umi nyantai. Urusan istri. Urusane wis. Sampe nek kono Bapak. lu gua nek kono penak tak Jangan urusane. jangan, Pak. Ngomongin kopi. Tet. Sampe nek teko apa? Alon-alon, Mbak, alon-alon, sampe Santai alon-alon. karo aku. Gini. Takon apa? Jajal pikir aku. aku ki lali. Lho. Wis to. Kok sampe Eling-eling. maju? Kadung maju Lah lali. aku udah gak siap kok. Loh, nyapa kowe maju gak siap? Kini bingung. Piye to apa? ki? Ayo. Dang, takon. Bagaimana? Wes, pertanyaan apa? cara Terserah. kita menghadapi isu-isu nasionalisme yang negatif gitu loh. Nasionalisme ke negatif apa? Di sana, Yang pokoknya jelek gitu loh. Apa contohnya? Nanti contohnya piye? Contohnya apa ya? Mana wong dielek-elek ngono to ya. Kan negara dielek-elek gitu Ya, piye ngono ngono to. loh. Dadi isune iki sing jelek ya, Mbak ya. Isune iki sing piye to, Mbak? Ya. Iki cah iso ngopo ta iki? Ono Pak Kapolres lho kowe ngawur. Ya wis. penak. Ya wes ya. Ki lo ngentut. Aku mundur. Situ aja belum dikasih uang. Situ ae, Mbak. Pun, Mbah. Mau dikasih uang mau? Ya. Di rumah punya TV enggak? Punya. Ya wes gak tukoke wis duwe. Mang aja. Ning omah punya sapi enggak? Punya sapi. Gak punya. Ya tuku dhewe kaya aku bojomu. Makane uang iki tak gawe tuku. Kurang no. Kaya aku Ya bojomu. Fit. ditambahi. Jadi begini ya, mungkin pertanyaan dia adalah bagaimana menanggapi isu-isu orang yang mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya, mencintai pemimpin tidak ngono, karepmu ngono kuwi. Ya pokoknya yang jelek-jelek tentang negara. Tentang negara. Contoh jelek tentang negara itu mencintai negara tidak ada dasarnya. Pak, kemarin Jumat saya Jumatan di Doha. Jadi sebulan ini Jumatan saya istimewa, Cil. Nggih. Tanggal 1 saya Jumatan di Mekah, seminggu kemudian saya Jumatan di Amsterdam, minggu kemarin saya Jumatan di Doha, hari ini saya Jumatan di Jogja. Lah, pas di Doha itu khotibnya ngomong soal apa? Kalau kita di Indonesia Pak, resolusi Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan apa? Hubul waton minal iman. Ternyata di Doha itu ada bahasa hubul waton minad din. Khutbah yang disampaikan oleh sang khotib waktu itu adalah tentang hubul waton minad din. Mencintai negara, tanah air itu bagian dari agama. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dasarnya, jelas omongan orang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ajaran mencintai negara itu tidak hanya ada di Indonesia, bahkan dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, pertama kali beliau masuk kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au Asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab, mencintai Makkah Madinah? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di Arab, hidup di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab. Maka Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Kenapa kita harus mencintai Indonesia? Karena Mbak Ulfi lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, mencari uang di Indonesia, besar di Indonesia, mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kita kenapa mencintai Indonesia. Ono Vi. Mila golek kiai sing apik-apik wae kaya Pak Islah, ngono kuwi. Aja golek sing atos-atos sangkeme, apa-apa ra entuk mencintai pemain bola ra entuk. Bojoku kiai. Wah, bojomu kiai. Sip.
Kaya dipamer nih. Bojone kiai. Ben. Pantesan Cil berseri-seri. Seri-seri. Ben dina dienggo wiritan Cil. Gak mempan tapi. Siap. 500.000. 500.000. Enak men golek duit di Bojonegoro iki. Lah iya. Aku pengajian rong diamplopi. Kowe ngene kowe. Mana? Dihitung barang. Dihitung Betul barang, mie jangan. ayam. Oh, jam 12. Terus, Siap. makasih. Nggih, makasih Nggih, Pak Mbak Ulfi. Mun mawon nggih wis kesel kula. Bah, bah. Wis jam 12 ya, Cil. Sampean ki enak kae sik sitok, Pak. Oh, masih satu. Ya udah satu lagi. Mesake Pak teko waso. Niki pun ngentosi, Pak, mesane. Pindah malah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, murah senyum kaya bojoku aja. Ya kono ditubruk kono bojomu. Iya, bojomu ki merongos ora senyum. Mbak siapa namanya? Mbak Saya siapa? Heni Sururin. Siapa? Heni Sururin. Eni Syukurin. Syukurin. Eni Panggilannya Syukurin. Heni. Eni Syukurin. Sampean jeneng kok Eni Syukurin iki lho. Heni, Pak. Heni Heni. siapa? Iya. Pak. Wah, sik nom celuk Pak. Pak Percil. Waduh, derajatku mudhun. Halo Pak Po. Rumahnya saya jauh ya, Pak ya. Mana? Terserah. Burung takok, Mbak. Dereng takut. Burung takok. Aku ki lho Heni. takut. Jauh itu mana? Ya, rumahnya Sumatera Barat, tapi saya sekarang lagi ada di sekolah. Saya lagi belajar di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Arosid. Aslinya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Aslinya Sumatera Barat. Padang. Kamu orang Ya. Padang. Padang ya, Pak? Iya, Padang. Ya, Hidup saya itu seperti rumah makan Padang. kok iso, Pak? Enak. Sederhana kayak sih, rendang. tapi isinya apa-apa ada. Dan saya belajar dari para pelayan rumah makan Padang. Kok sakit? Uangnya sabar banget, Le. Lho kok sak? Gue mlebu rumah makan takoni, "Mas punya otak?" Enggak marah. Gue lagi. Moncene panganane ono-ono tak. Apa? Uni Heni. Iya, Uni. Uni. Iya, Uni. Di sini saya bertanya, Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Cepmek. Popo cep. Ayo ge wis. Apa, Dok? Kamu bisa bahasa Jawa enggak? Iya, insya Allah sakit. Loh. Oh, iya lah. lagi. Oh, ala yo Iso. iso. Aku cinta kamu bahasa Padangnya apa? Ambo, apa ya Pak ya? Ambo, Loh. Wong Padang ra iso ngomong. kan kalau saya itu ambo, Ah. ya kan? Ambo dan awak. Kalau cinta itu Apa? cinto, Pak. Cinto. Cinto Ambo, cinto, biasanya. ada ambo. Ambo, cinto. Kalau kamu itu biasanya kalau bahasa kasarnya itu ang. Tapi kalau biasanya Piye to, Dok? Penakno ya. iya deh ambo, Ya, cinto. Ang. Kuwi sampeyan mbok apusi ora ro. Saya ngomong, Heni, udah ngomong, aku cinta kamu bahasa Padangnya apa? Ambo cinto. Ang. Kalau awak kan saya. Ambo cinto. Ambo cinto. Kasar gak apa ya? Nggak Pak? apa-apa. Ambo cinto ang gitu. Samo-samo. Samu. Betul. Yo apa pinipin beda. Aku iso bahasa Padang kok, Le. Sakit, Pak. Situk bagi duo, sikok bagi duo. Sampeyan iki. Oh, alamat. Apa Mbak ini pertanyaannya? Bagus. Oh, belum. Dereng, Pak. Dereng, Pak. Suwen no. Oke. Toleransi ya Pak ya. Kan ada toleransi, menanggapi toleransi yang sangat menyelewengkan Pak. Begini mikir mau duduki ngopo ya? Ngene. Oh, ala ijonane. Ngene. Rada ora penak yo. Cek, oh ya, merdu. Sing masalah tuh bukan mic tapi cangkemmu, Nduk. Cek yo kenek no lho jane. Ayo. Ora apa-apa, Cil. Ora apa-apa wis to nyantai-nyantai. Alon-alone. Enteno rong dino enggak apa-apa, Cil. Ya. Toleransi tentang perpecahan toleransi, Pak. Kan kita kan toleransi itu kan sangat penting ya. Kok perpecahan toleransi Iya, kepiye to? kan maksudnya pendapat orang tentang toleransi itu yang mengakibatkan perpecahan. Oh, iya. Nah, bagaimana itu pendapatnya? Mesti kan sekarang itu banyak akibat toleransi, salah memahami toleransi, akhirnya bacok-bacokan, akhirnya lah ngoten niku. Lah yang kamu tanyakan apa? Em, Apa, Dok? Tekok mau, Bang? tentang
Menjaga toleransi. Toleransi. Menjaga toleransi. Wes ngene wae, rasa suwe. Kowe ngapalke Pancasila tak 500.000. Pancasila kesuwen. Pancasila le, Pancasila. Ayo dok. Pancasila ya, Pak. Gampang-gampangan, Pak. Ayo. Bisa Pancasila, Pak. Ya, Pancasila. Oke, Pancasila satu ketuhanan yang Pancasila satu Pancasila satu jeung pe. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah toleransi, Duk. Wis langsung 500.000 kesuwen wis. Iku toleransi jenenge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Eni, matur nuwun. Makasih, Mbak. Besok ali ya. Nyapa ya? Nyapa? Ora apa-apa. Puncak toleransi adalah saling mendukung. Sebagai orang Islam, saya mendukung Anda orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang baik. Dan tolong orang Kristen dukung saya untuk menjadi orang Islam yang baik. Puncak toleransi itu adalah ketika saya memfasilitasi Pak Handoko membangun gereja dan Pak Handoko memfasilitasi saya untuk naik haji. Puncak toleransi itu adalah ketika saya mendukung sahabat saya Kristen untuk menjadi Kristen yang taat dan baik. Maka mohon maaf, saya nggak setuju dengan penutupan gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Maka Anda orang Kristen, silakan masuk gereja supaya Anda menjadi orang Kristen yang baik. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang baik, maka saya akan menjadi orang Islam yang aman. Tapi sebaliknya, sebagai orang Islam, saya mendukung Anda untuk masuk masjid dan menjadi orang Islam yang baik. Kenapa? Karena kalau orang Islamnya baik, insya Allah orang Kristennya juga aman. Maka ingat, orang Kristen di Indonesia itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai partner dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah membaikkan kita dan bangsa Indonesia. Amin, Allahumma amin. Ayo nyanyi lagu, rampung Leo. Siap. Jadi lagu apa? Nah ini nyun lagu napa niku? Napa Bu? Los dol iki lho. Cil. Dalam. Pak Kiai ini njaluk Joko Tingkir, Cil. Oh nggih. Digantos Ora Mbah. apa-apa, ora apa-apa. Betul apa? Ora apa-apa aman. Nggih. Sing tanggung jawab aku, Cil, ora salah. Siap. Aku tanggung jawab. Paling sing di demo awakmu, Cil. Cil. Abot. Terus kemudian sih harus sama nih, derek bisa kami oleh Pak. Itu kok Pak Nek, frame bulat yang mengguni. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Rasa nganggo musik. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sedih, Engkau gembirakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, cita-cita dan doanya, Engkau kabulkan hajat, cita-cita dan doanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.